Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Hari ini saya akan bahas algoritma C45 yang merupakan salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining. Algoritma C45 merupakan algoritma yang berfungsi untuk klasifikasi atau bisa juga untuk prediksi. Algoritma ini merupakan bagian dari decision tree atau pohon keputusan. Ini adalah bentuk atau model dari pohon yang akan kita bahas, ya, yang terdiri dari ada root node, ada internal node, ada left dan left. Ini jumlahnya bisa bermacam-macam tergantung dari kasus. Ini adalah sampelnya. Root node itu adalah node paling atas atau sebagai akar. Kalau internal node adalah node percabangan dan left node adalah terminalnya. Secara umum algoritma ini memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih atribut sebagai akar. Kemudian buat cabang untuk masing-masing nilai. Kemudian buat kasus di dalam cabang. Kemudian ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas. Nah, contoh kasus, ini contoh yang pernah kita bahas pada klasifikasi sebelumnya, yaitu pada naive Bayes, yaitu untuk menentukan keputusan apakah seseorang akan bermain tenis atau tidak. Nah, untuk variabelnya masih sama, yaitu ada outlook atau cuaca, ada temperatur atau suhu, ada humidity atau kelembaban, dan windy, ya, angin. Dengan tabel seperti ini ada 14 rekor, ya, dengan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Ada play. Play ini adalah sebagai kelasnya yang terdiri dari no dan yes. Artinya ada dua kelas, yaitu kelas no dan kelas yes. Ini adalah kondisi atau partisi dari masing-masing atribut. Ya, untuk outlook ada sunny, cloudy, dan rainy. Temperatur ada hot, mild, dan cool. Humidity ada high, normal, ya. Kemudian windy ada fast dan true. Nah, berdasarkan data di atas, kita lakukan proses pembuatan model yang kemudian kita gunakan untuk memprediksi data baru. Yang pertama kita hitung gain dulu, ya. Gain dari masing-masing atribut. Nah, kita mulai nanti dari atribut outlook, ya. Habis itu temperatur, humidity, dan windy. Kemudian kita bandingkan antara outlook, temperatur, humidity, dan windy, mana yang paling besar, dan itulah sebagai akar atau root node-nya. Nah, cara menghitung gain dan entropi seperti kita lihat pada rumus ini. Untuk rumus entropi seperti ini, ya. Ini adalah log-nya. Di sini ada log 2pi, ini berarti untuk menjabarkan ini menjadi ln pi per ln 2. Itu diambil dari rumus log 2x, berarti ln x dibagi ln 2. Ini kita bisa gunakan pakai kalkulator juga. Kemudian kita hitung gain. Nah, gain adalah rumusnya seperti ini, ya. Nah, ada entropi, ya, kemudian di total dari masing-masing atribut. Yang pertama kita hitung dulu jumlah kasusnya. Total data kita ada 14. Nah, berarti jumlah kasus kita ada 14 rekor. Nah, kita terdiri dari dua kelas tadi, yaitu kelas no dan kelas yes. Kita hitung jumlah yang no ada berapa tadi. Nah, ada 4. Jumlah yang yes ada 10. Nah, ini kita sebut sebagai S1 dan S2. Ini bebas, ya, kita boleh pakai ini, boleh tidak. Nah, ini sebagai sebutan saja. Nah, ada no 4 dan yes ada 10. Kemudian kita masukkan nilai tadi ke dalam rumus entropi, ya. Yang pertama ini bagian kirinya adalah yang no, ya. Ini yang yes. Nah, yang no ada 4 kasus dari 14 rekor. Kemudian yang yes ada 10 kasus dari 14 rekor. Nah, rumusnya adalah min 4/14 kali log 2 4/14. Kemudian yang yes-nya adalah min 10/14 dikali log 2 10/14. Kita uraikan menjadi min 4/14. Ini log 2 4/14 adalah ln x, ya. Seperti rumus tadi, ln 4/14 dibagi ln 2, ya.
ln 4 per 14 dibagi ln 2 sesuai dengan rumus tadi. Kita hitung ya. Entropi totalnya adalah, ini adalah nilai dari min 4 per 14. Ini adalah nilai dari ln 4 per 14. Ini adalah nilai dari ln 2 ditambah min 10 per 14. Ini log 10 per 14. Ini ln 2 ya, ini ln 10 per 14, ini ln 2. Kemudian kita totalkan semuanya ya, dan juga coba hitung sendiri. Untuk mempercepat nih saya juga sudah lakukan penghitungan, dan hasilnya yang saya dapatkan adalah 0,8631. Nah, menghitung nilai entropi dan gain untuk masing-masing atribut. Nah, tadi adalah entropi total. Sekarang entropi dan gain untuk masing-masing atribut. Kita mulai dari Outlook. Outlook di dalamnya ada partisi Claudi, Reni, dan Sunny. Ya, ini dia Outlook, Claudi, Reni, Sunny. Untuk Claudi, jumlah kasus Claudi ada 4. Yang no dan yang yes. Nah, yang no nggak ada, yang yes 4. Yang Reni kasusnya adalah 5. Yang terdiri dari yang no-nya 1, yang yes-nya 4. Yang Sunny jumlahnya juga 5. Nah, terdiri dari yang no-nya 3, yang yes-nya 2. Bisa dilihat dari tabel tadi. Nah, kita hitung nilai entropi dari masing-masing partisi tadi. Ada partisi Claudi, Reni, dan Sunny. Nah, untuk Claudi, kita masukkan lagi rumusnya. Yang no-nya tadi adalah 0. Ya, ini yang yes-nya 4. Yang Reni kasusnya adalah yang no-nya 1, ya, yang yes-nya 4. Ya. Yang Sunny, yang no-nya 3, yang yes-nya 2. Nah, kita hitung dengan cara yang sama seperti pada rumus entropi total tadi, sehingga kita dapatkan nilainya. Untuk Claudi nilainya 0, untuk Reni nilainya 0,7, untuk Sunny nilainya 0,9. Setelah nilai entropi, kita hitung gain. Ya, gain atribut Outlook. Ya, ini dia. Untuk atribut Outlook, nah, rumusnya adalah entropi total ya, dibagi dari sigma masing-masing entropi tadi, atau total dari masing-masing entropi. Nah, sehingga hasilnya adalah nilai entropi total yang kita hitung tadi dikurangi. Nah, ini adalah bagian dari entropi Claudi ya, 4 per 14. Karena jumlah yang Claudi itu ada 4 dibagi total keseluruhan. Ini adalah yang Reni, jumlahnya adalah 5 bagi total. Ini juga yang Sunny. Nah, kita kalikan sehingga hasil penghitungan ini saya dapatkan 0,258 ya. Anda coba hitung sendiri, ini sudah saya hitung untuk mempercepat. Nah, kemudian berikutnya adalah yang atribut temperatur. Nah, di dalamnya ada hot, mild, dan cool. Dengan cara yang sama seperti pada atribut Outlook tadi, kita hitung. Nah, ini partisi dari atribut temperatur, ada hot, mild, dan cool. Jumlah kasus hotnya adalah 4. Jumlah yang no-nya 2, yang yes-nya 2. Jumlah kasus mild-nya ada 6, yang no-nya 2, yang yes-nya 4. Yang cool-nya jumlahnya adalah 4, yang no-nya tidak ada, yang yes-nya ada 4. Dengan cara yang sama kita hitung lagi nilai entropi hot, mild, dan cool, dan gain dari atribut temperatur. Hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti tinggal hitung sendiri dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah temperatur, kita hitung lagi humidity dengan cara yang sama. Humidity nilainya ada bagiannya 2, high dan normal ya. Nah, setelah humidity baru kita hitung lagi entropi untuk humidity, kemudian gain untuk humidity. Sampailah kita kepada bagian windy ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Kita hitung dia seperti ini ya. Coba Anda lihat cara menghitungnya sama. Nah, setelah diperoleh hasil perhitungan entropi dan gain, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, not, atribut, value, kasus total, kemudian kasus yang no, kasus yang yes, nilai entropi yang kita cari, nilai gain yang kita cari. Entropi total nilainya 0,8, Outlook 0,2, temperatur 0,1, humidity 0,3, windy 0,0. Nah, untuk yang paling besar di sini, ya, kita lihat ya. Gain yang paling besar ada pada humidity. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai gain tersebut, pilih nilai gain terbesar yang kemudian digunakan sebagai root atau akar.
Nilai yang paling besar ada pada humidity, yaitu 0,37 ini tadi ya, 0,37. Sehingga nilai terbesar ini sebagai root ya. Nah, buat lagi cabang dari humidity tadi, ada high dan normal. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini ya. Untuk humidity ada dua partisinya, high dan normal. Kita buat humidity, ada high, ada normal. Nah, bagaimana kita menentukan isinya? Nah, kita lihat lagi. Masing-masing cabang kita perhatikan, ada partisi enggak yang bernilai 0. Nah, dari data di atas diketahui bahwa partisi normal, ada yang 0. Nolnya bagian no, yang yes-nya 7. Berarti normalnya adalah yes ya, normal yes. Sementara yang high ini ada no, ada yes. Makanya dibuat seperti ini. Yang sudah pasti ada 0, berarti normalnya yes. Yang high ini ada no, ada yes, maka kita buat lagi tanda tanya. Kita cari lagi ya. Nah, untuk high masih terdapat dua keputusan, yaitu yes dan no. Sehingga apabila terdapat kasus seperti di atas, maka kita perlu melihat atribut yang lain. Pada cabang high harus berisi atribut. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah pencarian node berikutnya dengan menggunakan data yang telah direduksi, artinya sisa dari penghitungan tadi. Dengan melakukan filter atau memilih dari humidity yang high ya. Dengan caranya seperti ini. Filter yang high semuanya, sehingga kita peroleh data, ada tersaring data seperti ini. Sunny, cloudy dan rainy pada outlook, ada temperatur hot dan mild, ada windy, dan ada kelas di sini. Nah, atribut yang perlu dihitung adalah outlook, temperatur, dan windy. Sementara untuk atribut humidity tidak perlu dihitung karena telah menjadi node ya. Yang kita hitung entropi dan gain masing-masing atribut seperti cara sebelumnya tadi dengan jumlah kasus yang baru. Artinya yang sudah direduksi dari data sebelumnya. Artinya sudah kita hitung, kita enggak usah ulang hitung. Nah, yang kita peroleh data sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini hasilnya adalah total atribut dari yang sekarang ada 0,9. Untuk gain outlooknya 0,6. Ini masing-masing partisinya, temperaturnya 0,02, windinya 0,024. Di antara gain yang paling besar di sini adalah outlook. Outlook yang paling besar. Outlooknya 0,6. Ini dia outlook, terdiri dari cloudy, rainy, dan sunny. Maka pada bagian tanda tanya tadi kita isi dengan outlook. Ya, outlook. Outlook terdiri dari cloudy, rainy, dan sunny. Kita lihat di sini. Ada cloudy, rainy, sunny. Ada nggak yang bernilai 0? Ada. Cloudy, no-nya 0, berarti cloudy yes. Sunny, yes-nya 0, berarti sunny-nya no. Sehingga gambar ini kita buat seperti ini. Ya. Cloudy-nya yes, sunny-nya no. Sementara rainy, rainy masih ada yes, ada no, berarti belum bisa kita putuskan. Seperti ini. Ini kita cari lagi. Lakukan ulang seperti langkah sebelumnya untuk mengetahui atribut berikutnya dengan kondisi outlook rainy. Outlook rainy berdasarkan tabel yang baru. Artinya sisanya lagi ya, yang sudah kita hitung tidak usah kita hitung. Hasil filter dari tabel sebelumnya. Ini kita pilih nih outlook rainy. Outlook rainy, yang tersaring ada temperatur mid dan windy. Kita hitung lagi kasusnya seperti tadi. Dapatlah gain untuk temperatur 0 dan windy-nya 1. Nah, yang paling tinggi apa? Windy. Maka pada gambar ini, yang tanda tanya tadi kita isi dengan windy. Windy terdiri dari true dan false. Ya. Windy terdiri dari true dan false. Sehingga kita isi lagi, lihat lagi windy itu ada nolnya enggak? Di windy ada 0. Yang false-nya 0, berarti false-nya yes. Yang true-nya yang false-nya 0-nya ada pada no, berarti yes ya. Yang true-nya 0 ada pada yes, berarti no. False-nya yes, true-nya no. Ini dia. False-nya yes, true-nya no. Sekarang kita lihat nih, sudah tidak ada lagi yang tanda tanya, berarti pohonnya sudah selesai, pohonnya sudah jadi ya. Ini adalah bentuk pohon dari kasus tadi. Ini
Hitungan di atas ini adalah hasil training, model pola untuk diaplikasikan ke data kasus baru. Nah, dari model tadi, kita coba kasus ini. Ini datanya ada rainy, hot, high, true. Play-nya apa? Kalau kita lihat di tabel awal ini nggak ada. Ini harus kita lihat di modelnya. Model seperti ini. Rainy, hot, high, true. Mana rainy? Kemudian hot, high, true. Ini dia humidity, high, outlook, windy ya. Rainy-nya windy. Berdasarkan data di atas untuk mendapatkan hasil keputusan, kita lihat di sini. Humidity-nya high, outlook-nya rainy, windy-nya true, play-nya no. Humidity-nya high. Humidity high, temperatur hot, outlook-nya rainy. Sehingga hasilnya no. Ini dia. Ya. Humidity-nya high. Temperaturnya hot, tidak masuk. Outlook-nya rainy. Windy-nya true. Ini dia. Humidity high, outlook rainy, pas windy-nya true. Sehingga hasilnya no. Ini dia. Kita ambil data tadi no ya. Karena dia berada pada pola ini. Yang kuning-kuning ini ya. Sehingga hasilnya no. Demikian materi untuk algoritma C45. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.